Anda kembali di iNews Malam. Pemirsa, puluhan emak-emak di Medan Deli, Sumatera Utara mengamuk menghancurkan mesin judi dindong tembak ikan. Sedikitnya ada 5 lokasi yang digerebek para ibu rumah tangga. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan warga, puluhan emak-emak di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara menggeruduk lokasi judi dingdong dan tembak ikan. Tak sampai di situ, para ibu rumah tangga ini juga menyeret mesin judi keluar hingga menjadi tontonan warga. Resah akibat maraknya maksiat membuat ibu rumah tangga ini berbuat nekat. Warga sempat melapor ke pemerintah setempat namun tidak direspon. Terlebih suami dan anak laki-laki mereka kerap jarang pulang karena asik bermain judi. Mungkin itu antusias mama mungkin udah resah lah, udah bosan. Dengan kadang suaminya mungkin kadang sering nggak pulang, anaknya juga kadang sering nggak pulang, mungkin udah terlalu buat resah lah di situ. Jadi emak-emak tadi ini udah antusias tadi untuk menggerebek itu tadi. Memang kami dari pihak pemerintahan lah, kalau dibilang kelurahan, kami udah berupaya juga untuk suruh itu menutup perjudian itu. Udah kami surati dengan dua kali lah udah kami surati, cuman nggak diindahkan juga surat kami. Sementara itu, sedikitnya 5 lokasi judi digerebek warga. Warga berharap tindakan nyata petugas kepolisian dalam memberantas judi yang meresahkan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih ditemukan bersimbah darah di salah satu rumah kontrakan di Cianjur, Jawa Barat. Korban pria tewas di lokasi kejadian, sementara korban wanita kritis dan dibawa ke rumah sakit. Sepasang kekasih ditemukan bersimbah darah di dalam kamar kontrakannya di Kampung Ranca Goong, Cianjur, Jawa Barat, Minggu malam. Korban pria tewas bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala, sementara korban perempuan kritis dan dibawa ke RSUD Cianjur. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Cianjur mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Belum bisa dipastikan kasus ini merupakan korban pembunuhan atau penganiayaan. Tidak ditemukan senjata tajam di rumah kontrakan. Mendatangi TKP dan memang benar kita mendapati 2 orang korban berlumuran darah. Satu orang korban setelah dicek dalam keadaan meninggal dunia, 1 orang lagi dalam keadaan kritis, dan yang kritis kita bawa langsung ke rumah sakit. Ini diduga korban penganiayaan, pembunuhan atau gimana? Untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan. Polisi akan terus menggali kasus ini dengan mencari barang bukti dan meminta keterangan warga sekitar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Perampokan minimarket di Temanggung, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku bersenjata api menggasak uang jutaan rupiah. Aksi perampok minimarket yang membawa senjata airsoft gun terekam CCTV pada akhir tahun lalu. Pelaku masuk ke dalam sebuah minimarket di Keranggan dan langsung menuju kasir. 2 kasir yang ketakutan hanya bisa menyaksikan pelaku menggasak uang 2,7 juta rupiah. Pelaku kemudian kabur. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap tim Respon Polres Temanggung di depan sebuah toko. Tersangka dengan cara masuk ke dalam minimarket dengan mengancam menggunakan senjata airsoft gun, ditodongkan kepada kasir. Kita jaraknya 1,5 meter dan kasirnya karena takut. Senjata airsoft gun dibeli secara daring seharga 2,3 juta rupiah. Sementara itu, uang hasil jarahan digunakan pelaku untuk membeli nasi bungkus. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Polisi gelar rekonstruksi kasus begal yang menewaskan seorang pelajar di Bekasi Utara. 7 tersangka dihadirkan, 12 adegan diperagakan para tersangka di 2 lokasi berbeda.
Dalam rekonstruksi yang digelar di Kelurahan Teluk Pucung, Kota Bekasi, 7 tersangka anggota geng motor Akatsuki 2018 menghadang korban dengan senjata celurit. 12 adegan diperagakan para tersangka di 2 lokasi berbeda. Mulai dari tersangka berkumpul di wilayah Bekasi Utara, bertemu korban di jalan raya dan menganiaya korban Andika Putra Prananda hingga tewas. Korban sempat memberikan perlawanan, namun terkapar setelah dihujani sabetan senjata tajam di tubuhnya. Para tersangka kemudian kabur membawa motor korban. Dalam rekonstruksi terungkap adegan tambahan yang tidak terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku sempat menendang sebelum menganiaya korban menggunakan celurit. Rekonstruksi ini dengan maksud untuk melengkapi apa-apa yang tidak tergambar dalam berita acara. Di CCTV juga tidak tergambar seperti ada yang menendang maupun membacok, itu tidak tergambar di CCTV, sehingga dalam rekonstruksi inilah dilengkapi. Sebelumnya, aksi begal menewaskan Andika Putra Prananda, pelajar berusia 16 tahun pada Desember tahun lalu. Jasad korban diketemukan pengguna jalan tergeletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Bekasi Utara, Kota Bekasi. 7 tersangka ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri selama 1 minggu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.